Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Rezi Abdurrahman, SIMAK. Saya merupakan dosen program studi akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau. Adapun tujuan saya membuat video ini adalah sebagai pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT bidang pengajaran untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dosen. Mata kuliah yang saya tampilkan dalam video ini adalah mata kuliah akuntansi syariah. Mata kuliah ini diajarkan pada program studi S1 akuntansi pada semester 5. Jumlah SKS pada mata kuliah ini sebanyak 3 SKS. Dalam mata kuliah akuntansi syariah, mahasiswa diarahkan agar memahami dasar-dasar akuntansi syariah yang berkaitan dengan kegiatan muamalah seperti kegiatan jual beli, utang piutang, dan sewa menyewa yang berlandaskan dengan prinsip syariah. Kemudian dijelaskan juga bahwa dalam syariah telah ada perintah untuk melakukan sistem pencatatan di mana tujuannya adalah kebenaran, kepastian, keterbukaan, keadilan antara kedua pihak yang memiliki hubungan muamalah atau accountability. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada mata kuliah akuntansi syariah ini adalah 1. CPMK 31081. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan konsep teoritis tentang akuntansi syariah secara tepat. 2. CPMK 31082. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan akuntansi pada transaksi-transaksi syariah. Bentuk pembelajaran yang dilakukan adalah dengan melakukan kuliah dengan memberikan ceramah yang dilanjutkan dengan diskusi dan latihan. Sedangkan metode pembelajaran yang dilakukan adalah metode contextual learning dan metode case-based learning. Adapun materi-materi dalam mata kuliah akuntansi syariah adalah 1. Konsep dasar syariah, ruang lingkup akuntansi syariah, dan sejarah perkembangan akuntansi syariah. 2. Sistem lembaga keuangan syariah, prinsip dasar transaksi syariah, dan standar akuntansi syariah. 3. Akuntansi penghimpunan dana. 4. Akuntansi akad mudharabah. 5. Akuntansi akad musyarakah. Yang keenam, akuntansi akad murabaah. 7. Akuntansi akad salam dan akad istisna. 8. Akuntansi akad ijarah. 9. Akuntansi dana zakat, infak, sedekah, dan dana kebajikan. Dan yang terakhir 10. Akuntansi akad suku. Materi yang akan dijelaskan pada kali ini adalah materi pada pertemuan ke-6 mengenai akuntansi penghimpunan dana. Berikut tayangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita mulai ya, kita awali kuliah kita pada hari ini dengan doa bersama untuk percaya masing-masing. Ya, berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini ya kita masuk materi ya pertemuan ke-6 ya. Pertemuan ke-6. Pertemuan lalu masih ingat nggak? Ya pelajarannya masih nggak? Masih. Kemarin ya minggu lalu itu kita belajar tentang dasar-dasar transaksi syariah ya. Nah salah satu itu kita ambil dari namanya KDPP LKS. Ya. Masih ingat nggak KDPP LKS? Apa itu KDPP LKS? Kemudian bentuk-bentuk dari dasar transaksi syariah ada yang tahu siapa? Dasar-dasar ya, silakan. Dasar transaksi syariah itu ada diterapkan semua Al-Baqarah ayat 282 tentang praktik muamalah yang tidak dilakukan secara kredit ataupun tunai. Ya, betul ya. Surat Al-Baqarah ayat 282. Kemudian selain itu dasar transaksi syariah ya silakan. Ada juga di PSAK 101 sampai 110 dan juga di PSAK nomor 59 tentang perbankan syariah. Oh ya, betul. Ya, PSAK ya nomor 59 tentang perbankan syariah dan juga PSAK 100-an itu ya, 101, 102 hingga sampai 110. Ya, nah, kira-kira itu ya dasar-dasar transaksi syariah yang sudah kita pelajari minggu lalu ya. Oke, minggu hari ini ya kita akan belajarnya tentang akuntansi penghimpunan dana. Ya. Siapa sih ini yang punya buku tabungan, yang tabungan, punya rekening siapa? Punya semua? Ada yang nggak punya? Ada yang nggak punya? Ya kan? Kan punya semua berarti ya? Masih lah zaman sekarang masa nggak punya ya? Tabungan pasti punya semua. Nah, ini tahu apa? Buku tabungan, ya.
Nah, buku tabungan itu kita bisa dicetakkan ke bagian teller ya di bank ya. Nah, di buku tabungan ini kita lihat terdiri dari nomor, tanggal ya, kemudian ada sandi, ada mutasi, ada saldo ya. Dan mutasi ini ada huruf K, ada huruf D. Huruf K itu apa? Kredit. Huruf D? Debit. Ya, nanti dah soal itu ya. Debit, kredit. Tapi ketika ada uang masuk, ya kalau kita belajar akuntansi pengantar itu ya kan, kalau ada duit masuk, kasnya di debit atau kredit? Debit kan? Kalau kas keluar, kredit. Nah, jadi kalau misalnya di rekening kita, ya di rekening kita itu kalau misalnya ada uang masuk, bunyi notifikasi gitu ya kan, bunyi teng gitu ya. Nah, beda dia uang masuk itu kan beda bunyinya kan. Ya. Nah, itu kira-kira uang masuk itu debit atau kredit? Ayo, debit atau kredit uang masuk? Kalau uang masuk kalau di pengantar akuntansi kan debitnya kas kan. Tapi kalau di notifikasi ya kan SMS banking gitu ya, debitnya apa kalau uang masuk? Debit atau kredit? Kredit. Uang masuk kredit. Kalau kita tarik notifikasinya debit kan? Kok bisa gitu? Ya kan? Aneh kan? Kita belajar pengantar akuntansi kemarin uang masuk itu debit gitu. Tapi kok di bank yang masuk justru kredit? Ya kan, uang masuk kredit kan? Ya. Nah, penyebabnya adalah kita memposisikan kita tuh bukan sebagai nasabah, tapi sebagai banknya, ya, sebagai pihak bank. Karena mencatat buku ini, ya, catatan ini bukan dari pihak kita, bukan pihak nasabah, tapi dari pihak banknya. Makanya ketika ada uang masuk, itu kredit, ya kan? Teng bunyi ya, notifikasi ada uang masuk kiriman nih, gitu dari orang tua gitu kan. Nah, itu kredit bunyinya, bukan debit, ya kan? Oke, baik, ini ya untuk di awal ya. Terus selanjutnya tujuan pembelajaran ya. Mahasiswa yang pertama ya, mahasiswa mampu menjelaskan konsep penghimpunan dana. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan ilustrasi transaksi penghimpunan dana, tabungan, giro, dan deposito. Nah, kira-kira ini gambaran akan kita pelajari pada hari ini. Ya. Oke, baik, kita lanjutkan lagi ya. Ini tujuan pembelajaran kita. Kemudian ini adalah ketentuan syariah, ya. Ketentuan syariah di sini kita lihat di instrumen penghimpunan dana ya di perbankan syariah itu ada 3 ya. Nah, jadi bukan hanya tabungan aja, tapi ada namanya tuh giro dan deposito serta tabungan. Nah, jadi ada 3 instrumen penghimpunan dana. Nah, 3 hal ini biasanya disebut dengan dana pihak ketiga atau DPK. Nah, jadi ada giro, deposito, dan tabungan. Ya, yang biasa kita gunakan itu apa? Tabungan. Ya. Oke, kita lanjut. Ini adalah alternatif mekanisme penghimpunan berdasarkan fatwa DSN. Ya, DSN itu adalah Dewan Syariah Nasional dari MUI ya, Majelis Ulama Indonesia. Yang pertama itu dari Giro tahun 2000 tentang ya ada Giro Mudorobah dan Wadiah. Kemudian DSN nomor 2 tahun 2000 itu tabungan, juga terdiri dari tabungan Mudorobah dan Wadiah. Dan DSN nomor 3 itu deposito ya. Itu adalah deposito Mudorobah. Nah, itu pembagiannya. Nah, tabungan ada 2, giro ada 2, deposito ada 1 ya Mudorobah. Nah, tabungan itu ya menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98 adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, biljet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Nah, jadi nggak bisa kita tabungan itu pakai cek ya. Ya. Oke, kita lihat ya kasusnya ya di sini ya. Untuk tabungan Mudorobah, tanggal 2 Juni Bank Murni Syariah atau BMS cabang Pekanbaru menerima setoran tunai pembukuan tabungan Mudorobah atas nama Fahri sebesar 3.500.000 ya.
Nah, kemudian tanggal 8 Juni 2025, Fahri menerima transfer dari nasabah masih bank yang sama, Bank BNS, cabangnya berbeda, cabang Dumai sebesar 500.000. Kemudian yang ketiga tanggal 17 Juni, Fahri menerima kiriman dari nasabah Bank Peduli Syariah sebesar 1.500.000. Kemudian yang terakhir tanggal 30 Juni, Fahri menerima bagian hasil tabungan mudharabah dari BNS sebesar 20.000. Yang ini transaksinya. Nah, jurnalnya seperti apa? Ya, jurnalnya seperti apa? Kita lihat di sini untuk setoran tunai yang pertama tanggal 2 Juni tadi ya. Nah, maka jurnalnya seperti ini. Nah, di debit kas yang dikredit adalah tabungan mudharabah Fahri sebesar 3.500.000. Nah, inilah yang menyebabkan kenapa ketika uang masuk di kita ya, gitu ya. Uang masuk yang muncul di situ adalah kredit karena di tabungan mudharabahnya ya, di tabungan kita itu kredit. Debitnya ada pada kas. Kasnya siapa? Kasnya adalah bank. Ya, maka di sini kreditnya tabungan mudharabah Fahri. Ya, oke ya, kita lanjutkan lagi. Fahri menerima transfer nasabah ya Bank Murni Syariah cabang Dumai sebesar 500.000 tanggal 8 ya. Nah, nama akunnya adalah yang didebit bukan lagi kas tetapi RAK. Ya, RAK itu adalah rekening antar kantor cabang Dumai yang sebesar 500.000 rupiah. Yang dikredit tetap tabungan mudharabah Fahri. Ya. Jadi yang dikreditnya itu tetap ya atas nama tabungan mudharabah Fahri. Ya, tergantung nama nasabahnya siapa. Ya. Nah, kalau yang tadi kas karena dia setor tunai, tapi kalau yang ini RAK atau rekening antar kantor cabang Dumai ya. Karena dia posisi kita si Fahri ini cabang apa tadi? Cabang Pekanbaru. Ya. Oke, kita lanjut. Tanggal 17 Juni, Fahri menerima kiriman dari nasabah Bank Peduli Syariah sebesar 1.500.000. Berarti banknya beda, ya, banknya beda. Nah, kalau bank yang beda gimana? Ya, kalau yang berbeda, maka dia masuk dulu yang namanya giro pada Bank Indonesia. Nah, jadi masuk dulu dia di rekening giro pada Bank Indonesia 1.500.000, kemudian kreditnya tetap. Kreditnya adalah tabungan mudharabah Fahri. Ya. Kita lanjut, ya. Ini untuk akhir bulan ya, penerimaan bagi hasil. Penerimaan bagi hasil ini Fahri menerima bagian hasil tabungan mudharabah dari Bank Murni Syariah sebesar 20.000. Nah, perhitungan dapat 20.000 dari mana gitu kan? Kok bisa didapat 20.000? Nah, itu ada perhitungan yang namanya saldo rata-rata akhirnya berapa gitu ya. Terus kemudian pakai kelompok dan berapa laba dari bank syariah tadi. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, sehingga dia mendapatkan bagi hasil tabungan adalah sebesar 20.000 ya. Lanjut di sini ya, jurnalnya adalah yang didebit hak pihak ketiga atas bagi hasil. Nah, itu ya debitnya. Yang dikredit tetap tabungan mudharabah Fahri. Yang berbeda adalah di debitnya. Ya. Nah, kemudian selain ada yang akad mudharabah, juga ada yang menggunakan akad wadiah. Ya. Mudharabah itu lebih kepada bagi hasil, sedangkan wadiah itu adalah titipan. Ya. Nah, yang mudharabah bagi hasil wadiah itu sifatnya titipan. Ya, ini berdasarkan PAPSI 2013, tabungan wadiah diakui sebesar nominal penyetoran atau penarikan yang dilakukan oleh pemilik rekening. Ya, insentif diberikan bank berupa bonus wadiah bersifat sukarela dan tidak disyaratkan di muka. Ada, nggak boleh. Ya, oh nanti kalau Anda nitip bayarnya sekian ya, 50.000 ya, gitu ya. Nah, ya nggak boleh gitu ya. Kalau sama kayak kita ke masjid gitu kan, ada tempat penitipan, ya, misalnya kita titipkan tas gitu ya, barang-barang berharga, kita mau sholat gitu kan. Kan ada kotak infak ya. Ada nggak di situ disebutkan harus 10.000? Nggak ada kan? Ya, sukarela kan, berapa yang namanya juga infak gitu ya, sukarela. Begitu juga dengan tabungan wadiah ini, ya. Di tabungan wadiah ini dia juga nanti bonusnya juga bersifat sukarela dari banknya mau ngasih berapa ke nasabah. Beda sama mudharabah tadi udah ada sistemnya ya, pakai bagi hasil. Tapi kalau wadiah itu sukarela saja. Ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, pada tanggal 5 Maret 2025, Fahri nasabah tabungan wadiah Bank Peduli Syariah menerima bonus wadiah sebesar 20.000 dan dipotong pajak 4.000. Ya, maka jurnalnya adalah sebagai berikut. Nah, di sini aja bedanya.
ya, sama yang mudharabah tadi. Jadi pada saat mendapatkan bonus, maka di sini kita lihat bonus tabungan wadiah di debit sebesar 20.000 yang dikredit tabungan wadiah Fahri sebesar 20.000 ya. Kemudian ada lagi debit tabungan wadiah Fahri itu 4.000 ya untuk pajaknya ya, 4.000 untuk pajaknya. Jadi yang satu sifatnya dari sistem, ya, satu lagi sifatnya sukarela. Nama jurnalnya pun juga beda. Yang satu namanya tadi hak pihak ketiga atas bagi hasil, kalau ini namanya beban bonus tabungan wadiah, ya kan? Oke ya, oke. Ada pertanyaan ya kira-kira dari yang Bapak sampaikan tadi? Silakan, ada? Ya, silakan. Izin Pak, perkenalkan nama saya Azumardi Azra. Izin bertanya Pak, sebagai mahasiswa apakah kami bisa memiliki rekening bank syariah dan apa saja prosedur yang harus kami penuhi Pak? Oke, baik, pertanyaannya bagus sekali ya. Oke ya, sebagai mahasiswa ya kan, apakah sudah bisa gitu ya? Tadi syarat untuk buka tabungan itu yang pertama KTP kan? Udah punya KTP? Sudah. Ya. Yang kedua adalah setoran awal, ya. Nah, ada beda-beda, ada yang 100.000, ada yang 200.000, gitu ya. Nah, jadi dengan dua tadi, kalau kita sudah memenuhi, kita bisa buka tabungan, ya, di bank syariah. Jadi ini sebagai mahasiswa pun juga bisa kita buka tabungan di bank syariah. Ya, penting ada uangnya, gitu kan, sama KTP, ya. Kira-kira gitu ya. Oke, ada lagi yang mau tanya? Silakan, ada? Ya, silakan. Ya Pak, perkenalkan saya Marga Ratri Pak. Tadi kan ada penjelasan mengenai penghimpunan dana itu ada dibagi jadi 3, ada tabungan, giro dan juga deposito. Nah untuk mengenai yang tabungan itu Pak, kan kita ada boleh dipilih tuh antara akad mudharabah ataupun juga akad wadiah. Ya. Nah kalau menurut Bapak pribadi Pak, kita sebagai nasabah ini lebih baik memilih untuk menggunakan akad mana Pak, mudharabah atau wadiah? Oke, baik. Tadi ya, yuk gimana kita buka. Sekarang mana yang lebih untung akadnya, gitu ya? Apakah kita milih pakai akad mudharabah atau pakai akad wadiah? Ya, karena ada tersedia 2 akad. Nah, kalau kita lihat secara pengertian tadi, ya mudharabah itu dia bonusnya berupa bagi hasil. Sedangkan wadiah itu dia dari depan yang nanti sifat bonusnya adalah sukarela. Ya. Nah, kalau namanya sukarela, ini juga apa ya? Kalau dapat, alhamdulillah, gitu kan. Kalau nggak dapat, kita nggak bisa maksa, gitu ya. Tetapi kalau misalnya di mudharabah, kalau dia punya pendapatan, ya nanti dari nisbah ya, dari laba bank syariah tadi. Kalau dia punya pendapatannya, dia wajib membagikan kepada nasabah. Semakin besar pendapatan bank syariah, maka semakin besar pula ya dana yang diterima oleh nasabah tadi, pendapatan dari hasilnya untuk mudharabah. Nah, jadi dari situ kita tahu bahwa ya secara hitung-hitungan ya lebih menguntungkan yang mudharabah untuk yang tabungan. Ya, tapi kalau giro justru sebaliknya, ya giro itu malah disarankan dan biasanya pakai akad wadiah. Ya. Oke, ya. Oke, sekarang kita masuk ke sesi diskusi. Nah, ya. Jadi sesi diskusi ini nanti, ya ini dulu lah ya. Bapak mau nanya ini ya. Tadi kan ada yang mau tanya, sekarang Bapak mau nanya ini ya. Mengapa deposito pada bank syariah hanya ada deposito mudharabah dan tidak ada deposito wadiah? Nah, deposito mudharabah tapi nggak ada ya yang wadiahnya. Oke, kita jawabnya nanti kelompok ya, kelompok ya. Nah, oke, kemudian berikutnya lagi ada diskusi kasus, ya. Kita diskusi kasus. Ini ada kasus di Bank Syariah Mandiri, ya, terjadi di tahun 2020, ya kan? Ini Bapak ambil dari berita ya, dari berita sumbernya dari sumber antaranews.com, ya. Tak pernah lakukan penarikan tabungan 4 nasabah PT Bank Syariah Mandiri senilai 820 juta raib. Ya, ya. Dia tidak pernah melakukan penarikan tapi tiba-tiba hilang uangnya, ya. Oke, ya jadi ceritanya ini ya, diskusi kasusnya. Nanti Bapak kirim ya kasusnya ini ke Anda ya.
ya. Kita bisa lewat grup WhatsApp kita ya, grup kelas kita ya, atau nanti di di learning system kita ya, juga pokok masukan ini tentang diskusi kasus ya di Bank Syariah Mandiri ya. Di situ ada kejadian 4 orang nasabah yang mana uangnya tadi tiba-tiba hilang di 827 ya. Oke, kemudian yang ditanyakan apa? Nah, ini yang didiskusikannya penting ya. Jadi dari Anda baca dan Anda diskusikan sampai kelompok. Yang pertama adalah apa penyebab dari terjadinya kasus ini? Ya kan? Nah, tapi penyebab itu ada dari berbagai sisi. Yang pertama dari sisi nasabahnya, kemudian dari sisi karyawan, kemudian yang ketiga manajemen bank atau pihak yang kepalanya ya. Kemudian yang terakhir adalah otoritas jasa keuangan atau OJK. Ya, OJK itu pihak yang berwenang ya, mengatur lalu lintas perbankan. Setelah kita tahu apa penyebabnya, yang kedua adalah berikan solusi atas kasus di atas agar tidak terulang kembali. Oke, bisa dipahami ya? Ya, oke, silakan bentuk kelompok. Ya, Bapak minta 3 kelompok ya. Ada kelompok 1, 2, dan 3 ABC ya, kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Oke, silakan diatur ya, kita duduknya masing-masing ya, kelompok A, kelompok B, dan C. Kalau bisa di sini yang kelompok A, yang tengah B ya, sini kelompok C. Ya, silakan untuk lingkaran ya, nanti diskusi. Nah, apakah dia welcome ya, mau dia atau manajemennya nggak mau terbuka ya. Cek pengecekan yo. Karyawannya yang nyolong itu kan tersangka utamanya karyawannya, ya kan? Nah, karyawannya, ya. Itu dari segi peraturan, ya kan? Dari segi peraturan. Tapi kalau nggak ada lihat OJK, kalau nggak ada apa, ya solusinya nanti dari hasil ya. Tapi kalau wadiah kan dia sukarela. Kalau dapat alhamdulillah, kalau nggak ya sudah. Dan besarannya pun juga tergantung dari bank syariahnya. Oke, baik. Bagaimana? Sudah bisa kita mulai menyampaikan hasil diskusinya? Sudah ya, oke ya. Kasus kita ini tadi terkait tentang hilangnya ya uang nasabah ya di Bank Syariah Mandiri, salah satu bank ya, ada 4 orang nasabah. Nah, jadi bagaimana nih tanggapan kita? Apa kira-kira penyebabnya? Ya, di situ kita lihat di kasusnya ada nasabahnya, ada siapa lagi yang terlibat, ada karyawan, ada banknya, ya pihak manajemen, kemudian ada dari OJK. Ya, nah kira-kira bagaimana tanggapan Anda mengenai kasus ini? Ya, kita minta yang pertama sekali dari kelompok A dulu ya. Ya, oke, silakan kelompok A. Ya, ketuanya maju untuk menyampaikan hasil diskusinya. Ya, silakan, Pak. Baik, Pak, izin menjawab pertanyaan dari diskusi kita kali ini. Perkenalan, saya Maulidia, ketua kelompok dari kelompok A. Pertanyaan pertama untuk diskusi mengenai mengapa deposito bank syariah hanya menggunakan akad mudharabah. Itu karena tujuannya adalah untuk investasi bagi hasil, sedangkan akad wadiah tidak, karena bersifat titipan tanpa izin pemanfaatan dana untuk usaha. Oke. Untuk pertanyaan diskusi yang kedua mengenai kasus itu, apa penyebab atas kasus ini? Yang pertama itu dari sisi nasabah, kurangnya pemahaman terhadap detail program investasi yang ditawarkan seperti program Gadai Emas. Lalu untuk dari sisi karyawan, terjadinya manipulasi internal dengan memanfaatkan celah dalam sistem dan proses administrasi bank untuk mengalihkan dana nasabah ke pihak lain. Yang ketiga dari sisi manajemen bank, lemahnya sistem pengawasan internal dan kontrol keamanan sehingga memungkinkan transaksi besar terjadi tanpa otorisasi dan klarifikasi berlapis, dan juga tidak konsisten dalam penanganan keluhan nasabah yang cenderung menggeser tanggung jawab ke individu.
Lalu yang terakhir untuk sisi OJK-nya, penyebab dari kasus ini tidak langsung segera ditangani oleh pihak OJK karena dari keterangan berita tadi kan dijelaskan bahwa OJK belum bisa beroperasi karena sedang mengalami bencana alam. Lalu untuk pertanyaan keduanya, apa solusi atas kasus ini? Untuk sisi nasabahnya dengan meningkatkan pemahaman tentang detail produk investasi sebelum berpartisipasi, rutin memantau mutasi rekening dan tidak menyerahkan dokumen penting atau otorisasi kepada pihak lain tanpa verifikasi resmi. Lalu untuk pihak dari OJK, dengan mempercepat proses audit dan penyelesaian sengketa antara nasabah dan bank, dan segera dengan menerapkan pasal TPPU. Lalu untuk manajemen, dengan meningkatkan transparansi dan komunikasi aktif kepada nasabah. Lalu dari sisi karyawan, dengan meningkatkan integritas. Sekian jawaban dari kelompok A. Ya, kita beri aplaus dulu ya. Oke, silakan duduk kembali. Ya. Jadi udah cukup kompleks ya tadi dari kelompok A. Baik, itu ya diskusi kasus kita pada hari ini. Kemudian, nah ini ya kita ada latihan ya, ada latihan tentang yang kita pelajari tadi ya. Ya, ada tentang jurnalan ya. Nah, kasusnya di sini Ibu Hikmah ya, nasabah Bank Syariah Rezeki yang menggunakan tabungan mudharabah. Nah, di sini kasusnya Bapak buatkan ya, ada ya seperti biasa ya, ada yang nabung, dia narik, kemudian ada yang transfer, ada yang dia yang sendiri mentransfer. Berarti di terakhir ada mendapatkan bagi hasil. Baik. Selanjutnya kita lihat lagi. Kesimpulan ya. Nah, jadi hasil dari materi kita pada hari ini menyimpulkan bahwa penghimpunan dana itu terdiri atas 3 ya. Yang pertama ada tabungan, deposito, dan giro. Kemudian yang kedua, kita bisa lihat tabungan dalam giro dalam maksudnya terdiri atas tabungan mudharabah dan tabungan wadihah. Dan yang ketiga, tabungan mudharabah itu mengacu pada SHK 105. Dan yang terakhir, deposito dalam bank syariah hanya dalam akad mudharabah ya. Jadi kalau misalnya yang kita gambarkan dari kesimpulan ini ya, jadi ya yang namanya bank syariah ya, bank syariah itu dia tugasnya ada 3 ya. Yang pertama, menghimpun dana. Kemudian dia juga ada jasa ya, dan juga jasa. Kemudian ada menyalurkan dana ya. Nah, kita sekarang berada di menghimpun dana. Dan menghimpun dana tadi ada di 3, ada menggunakan tabungan, apa lagi? Giro, kemudian deposito. Nah, tabungan ada 2 jenis, ada yang tabungan mudharabah, kemudian ada juga tabungan wadihah ya. Giro juga ada 2 ya, ada giro mudharabah, ada juga giro wadihah. Deposito itu hanya ada 1 ya, deposito mudharabah. Nah, kira-kira gini ya kesimpulan kita pada pertemuan kali ini ya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran PDD UKT-PT untuk mata kuliah akuntansi syariah yang saya ampu. Semoga bisa memberikan manfaat bagi mahasiswa yang mengambil mata kuliah akuntansi syariah ini. Saya ucapkan terima kasih kepada tim penilai sertifikasi dosen tahun 2025. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.